Selamat pagi dan salam kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya akan memberikan renungan dengan judul Mati Rasa. Terambil dari Zefanya 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Zefanya 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat pertama, "Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Saudara, jika orang ingin operasi, maka dokter tentu akan menyuntikkan yang namanya anestesi. Fungsinya anestesi adalah ketika dokter mungkin akan membedah bagian tubuh tertentu, maka orang yang dibedah itu tidak akan merasakan sakit. Jadi bagian tubuh yang sudah dianestesi itu akan mati rasa, entah mau dipukul, mau dibedah pakai pisau, bagian tubuh itu akan mati rasa. Berbicara tentang mati rasa, saudara, ada hal yang menarik ketika kita mengaitkan hal ini dengan pembacaan Alkitab yang sudah kita baca dari Zefanya tadi. Sedikit mengulang kembali, Zefanya itu konteksnya adalah firman Tuhan datang kepada Nabi Zefanya pada zaman Yosia. Minggu lalu kita sudah bahas siapa itu Yosia. Yosia itu adalah raja yang melakukan hukum Taurat, hukum Allah, dan berjalan dengan benar di hadapan Allah. Tetapi latar belakang dari Yosia ini, kalau misalnya kita mengulas kembali dari apa yang dibahas pada minggu lalu, Yosia itu naik tahta pada saat umur 8 tahun. Apa sebabnya Yosia naik tahta pada saat umur 8 tahun? Kita melihat sama-sama bahwa bapaknya Yosia yaitu Amon dan juga kakeknya Yosia yaitu Manasye, mereka itu adalah raja yang jahat, teramat jahat di Yehuda. Maka sesungguhnya Yosia yang masih muda ini juga memiliki kesulitan tersendiri untuk mengembalikan suasana politik dan juga mengembalikan kerohanian yang benar di kerajaan Yehuda. Terbukti kalau misalnya kita melihat tipikal dari bangsa Yehuda pada saat itu, mereka adalah bangsa yang tidak tahu malu. Pada terjemahan bahasa Indonesia masa kini di Zefanya 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, lebih jelas lagi mengenai seruan kepada bangsa tersebut. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Hai bangsa yang tidak tahu malu, sadarlah sebelum kamu layu dan kering seperti bunga, insaflah sebelum tiba hari kemarahan Tuhan, dan kamu ditimpa murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Kembalilah kepada Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, dan semua orang yang mentaati perintah-perintahnya." Lantas kemudian saya mencoba berpikir dan menarik apa yang dikatakan firman Tuhan ke dalam konteks pada masa kita saat ini. Baik di masa lalu ataupun di masa sekarang, saya melihat bahwa orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, mereka itu akan mati rasa. Orang-orang yang mungkin hidup di dalam dosa setiap harinya, mungkin mereka memiliki pemikiran bahwa mereka berhak untuk melakukan hal tersebut. Kan saya sudah percaya Tuhan Yesus, maka kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya itu dapat langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kalau saya berbuat dosa pun, maka saya tinggal minta ampun sama Tuhan. Kan Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah saudara, ini adalah pemikiran yang keliru. Paulus mengatakan dengan sangat jelas di Galatia 6 ayat yang ke-7, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tentu dia akan lebih peka terhadap dosa. Mereka tahu bahwa ketika mereka berbuat dosa, maka hal itu akan menyakiti hati Tuhan yang mereka cintai. Nah justru sebaliknya, bagi orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, maka ada satu pertanyaan yang mungkin perlu untuk direfleksikan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita semua agar kita kembali kepada Tuhan.
Kita perlu sama-sama berjuang, saling membantu, dan kita juga perlu saling mendoakan. Terlebih secara individu, kita perlu berdoa kepada Allah Roh Kudus supaya hati kita itu tidak mati rasa, melainkan peka ketika kita itu berbuat dosa dan meminta ampun kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami seharusnya terus berjuang di dalam kehidupan kami ini. Tuntunlah dan tolonglah kami Allah Roh Kudus karena kami adalah manusia-manusia yang lemah. Pimpinlah kami agar kami dapat berjalan di dalam jalan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut hari ini dan siap untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.